Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. جعل هذا اليوم يوم عيد الأضحى مباركا لنا. الحمد لله على نعمة الصحة والعافية. الحمد لله على نعمة الإيمان والاستقامة. الله جعل علينا وعلى أسرتنا نعمة كبيرة والعزيمة حسن الخاتمة. آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصلى الله عليه ورضي الله عن أصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في سورة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السالك بسم الله الرحمن الرحيم. اتق الله حيثما كنت وعبئ السيئة الحسنة تمهوها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Di 10 Zulhijjah ini semua kita menyambut gembira saat ada Yaumul Arafah 9 Zulhijjah. Semua para haji-haji kita semua berjuang, semua bermunajat kepada Allah. Al-Hajju Arafah. Inti daripada haji adalah Arafah. Hari kemarin kita berpuasa, hari ini kita rayakan dengan sama-sama bertakbir, bertahmid, bertasbih untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tiada bukan ingin membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Namun di hari yang mulia ini kita hadir di sini tidak hadir begitu saja. Kita lahir ke permukaan bumi ini bukan lahir begitu saja. Ada yang menjadi musabbab wasilah kita dilahirkan ke muka bumi ini. Andaikan hari ini kita sudah tua, andaikan hari ini kita sudah remaja, andaikan hari ini kita masih jadi anak, itu semua musabbab wasilah daripada seorang laki-laki yang begitu luar biasa itu, seorang perempuan yang begitu mulia itu. Boleh jadi di hari ini kita semua sejak tadi malam sudah mulai terdiam-diam di benak kita, air mata sudah mulai menetes saat mendengar takbirnya, takbir yang begitu terbata-bata, suaranya yang begitu terserak-serak mengingatkan kita kepada sosok yang mulia itu, sosok yang hampir menghilangkan nyawanya sehingga kita hadir ke permukaan bumi itu. Itulah dia ibunda tercinta. Andaikan hari ini salah satu di antara kita jika pulang setelah ini kita masih bisa menjabat tangannya, kita masih bisa singgah ke rumahnya, kita masih bisa melihat senyumannya dan mencium tangannya. Namun di antara kita boleh jadi sudah beberapa tahun, apa hari kemarin, apa pagi tadi yang meninggalkan kita. Tiada daya, tiada upaya. Semua itu adalah hari mulia ini. Kita semua memuliakan Allah. Terasa sempit hati ini, terasa sempit dunia ini.
ini, idza dhaqat 'alaika dunya wa qul alhamdulillah. Kalau engkau rindu kepada mereka, sempit perjalananmu rasanya, sempit sesak napasmu jadinya, maka katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada kesedihan yang kita punya. Maka hari ini, jikalau setelah pulang dari ini, jika ayah ibu itu masih ada, maka cium tangannya, cium keningnya, peluk badannya. Akan ada saatnya ciuman itu tidak akan ada, ciuman bau badan itu tidak akan ada. Maka pastikan pintu surga itu kita raih di dunia, sehingga kita mendapatkan ampirah Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan salah satu di antaranya, andaikan dua-duanya telah tiada di depan kita, maka selepas ini sesibuk apapun engkau, sesibuk apapun engkau, sempatkan ia untuk ziarah ke makamnya, bacakan Yasin di sana, bacakan Fatihah di sana. Andaikan jauh yang tak terjangkau, minimal bacakan Al-Fatihah untuknya, bersedekahlah untuknya. Ini menandakan bukti cinta kita kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada momentum Idul Adha ini, khatib menyampaikan 4 hikmah dari keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah hikmah pertama, berani berkorban untuk orang-orang yang kita cinta. Dengan atas nama cinta Allah menciptakan Nabi Muhammad, atas nama cinta Nabi Muhammad membimbing kita hingga akhir hayatnya. Atas nama cinta orang tua mencintai putra putrinya melebihi dirinya. Dengan nama cinta seorang ibu mencintai anak-anaknya. Atas nama cinta kita takkan pernah mundur daripada tantangan dunia agar kita mendapatkan keberkahan dunia akhirat bersama keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari kecil kita ditimangnya, dari kecil kita dibimbingnya, kita diajari bisa berkata, kita diajari untuk berjalan. Namun apa yang didapatkan saat kita mampu lancar berbicara, saat kita mampu untuk berkata-kata yang begitu mewah luar biasa, boleh jadi di antara kita pernah sempat kita terucap kata yang menyakiti hatinya, kata yang menyobek-nyobek hatinya, kata-kata yang tidak santun di hadapannya. Kita lupa kalau dia yang mengajarkan kita berbicara. Saat kita kecil tak bisa berjalan, saat kita lancar berjalan, kita lupa ke pangkuannya, pulang kita ke pangkuan ayah ibunda kita. Dulu kita bersaudara, semuanya menikah, diberikan sekolah, diberikan kehidupan, ketemu dengan jodoh terbaiknya. Karena itu boleh jadi kita lupa ke rumahnya, kita siksa ayah ibu kita dengan rindu kepada mereka. Boleh jadi mereka cuma berdua di rumah sana, rindu pulang anak-anaknya, anak yang di luar kota, anak yang begitu sibuk dengan dunia. Yang mereka harapkan bukanlah jabatan kita, yang mereka adalah harta kita, yang mereka harapkan bukanlah kata-kata manis belaka, yang mereka harapkan adalah ciuman tangan mereka buat kita. Maka hari ini hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan pertama, mari kita jadikan Idul Adha ini menjadi wasilah, menjadi tempat kita membahagiakan ayah ibu kita, membahagiakan orang tua. Berbakti pada ayah ibu saat mereka hidup itu wajib, tapi saat mereka sudah tidak hidup itu jauh lebih wajib. Kenapa? Karena banyak orang yang dilupakan karena tiada lagi terlihat di mata. Orang yang dilupakan namanya sudah hilang belaka, nama yang begitu besar, nama yang sering didengar telinga, sekarang sudah pernah tidak terdengar lagi nama itu. Yang ada hanya almarhum wal marhumah. Maka hari ini momentum Idul Adha ini, mari kita semarakkan cinta buat ayah ibu kita. Walaupun ibadah kita setinggi langit, walaupun ibadah kita sebanyak umbukan gunung, tidak kita sholat tiap hari 5 kali sehari semalam ke masjid, namun kalau kita durhaka kepada ayah ibu, tidak pernah mengurus ayah ibu, ketika dia sakit kita abai kepadanya, ketika kita sakit kita lupa kepadanya, maka tak ada gunanya ibadah yang begitu luar biasa. Karena durhaka kepada ayah ibu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun walau hari ini walaupun kita bukan alim, walaupun kita ahlus saleh, namun kita jika masih ada punya ayah ibu itu, ketika sudah mulai tua renta, ia sakit, bahkan membersihkan kotorannya adalah kebahagiaan kita, bahkan menguruskan kebahagiaan kita, lupa kepada anak istri kita. Karena apa? Karena mereka sedang diuji dengan ayah ibunya. Kita menikmati 2-3 bulan bahkan tahunan di antara kita. Ada yang dititipkan ayah ibu yang begitu luar biasa, diberikan sakit, menguji anak-anaknya. Apakah anak-anaknya lulus daripada ujian itu? Maka walaupun kita bukan orang soleh, tapi kalau dia berbakti kepada ayah ibu, jangankan berkah dunia, berkah akhirat sedang menanti kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan pertama Idul Adha ini, mari kita perjuangkan bukti cinta kita dengan berkorban atas nama mereka. Suatu saat ketika Nabi ditanyakan sahabat, ummi matat, ibuku telah wafat, maka Nabi katakan, asadaqtaha bihada, apakah engkau sudah bersedekah dengannya? Apakah engkau sudah bersedekah atas namanya? Maka hari ini kita berkorban atas nama ayah ibu, itu bukti sayang kita kepada mereka. Kita berkorban atas orang tua, kita berkorban kepada mereka, dan itu sampai kepada mereka. Kita dapatkan pahala berbakti kepada mereka, dan mereka dapatkan pahala kurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pesan yang pertama, mari kita bahagiakan ayah ibu, baik masih di dunia, apatah lagi sudah tiada, dengan berkorban atas nama cinta. Kedua, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berkorban dengan harta terbaik kita. Kita melihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diminta menyembelih istri kita, kita tidak diminta untuk melupakan anak-anak kita, kita tidak diminta untuk memberikan semua harta kita, namun kita diminta untuk mewakafkan sebagian harta kita. Ada masjid yang harus dibangun, ada sekolah yang harus dibangun, ada anak yatim harus disekolahkan, ada fakir miskin yang harus kita pastikan makannya. Jangan pernah merasa nyaman kalau tetanggamu lapar, dalam keadaan lapar, engkau dalam keadaan kenyang. Dikutuk seorang hamba ketika dia kenyang, sedangkan saudaranya sedang lapar, hampir mati dan binasa. Maka hari ini, saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita wakafkan harta kita. Apa yang kita makan pasti akan busuk, apa yang kita pakai pasti akan lapuk. Yang pasti kekal adalah apa yang kita sedekahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyaknya, bukan karena besarnya, tapi karena ketulusan dan istiqomah di hati kita. Kalau kita berwakaf masjid, bukan karena kasihan kita masjid itu tidak terbangun cepat. Kalau ada pesantren, kita berwakaf untuk pesantren, bukan karena kasihan terhadap pesantren itu, tapi kita menyadari apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kita kasihan terhadap diri kita, harta kita akan terebutan keluarga, harta kita akan menjadi peninggalan belaka. Iya, kalau anak-anak kita wakafkan atas nama kita, apalagi lagi harta, deposito, rumah, ruko, kebun dan sebagainya, semuanya hanya tinggal di dunia. Yang kau wakafkan itu milikmu, yang kau tinggalkan itu adalah milik harta warisan anak-anakmu. Iya, kalau mereka kita dititipkan Allah anak yang soleh, ia ingat kepada ayah ibunya, tapi bahkan menjadi malapetaka, perebutan, penghancur keluarga, karena kita hanya mengejar dunia, dunia dan dunia, sehingga kita lupa dan buta, sehingga kita lupa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah apa yang harus kita ambil dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai 86 tahun Siti Sarah belum melahirkan anak tercinta. Allah membimbing Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin, Rabbi habali minas salihin, mengajarkan kepada kita bersama, yakni tujuan kita sebagai ayah minta kepada
Allah ditakdirkan kita punya anak-anak yang soleh, bukan anak yang berpangkat, bukan anak yang jadi pejabat, bukan anak yang punya harta banyak, bukan ilmu yang tinggi, bukan ilmu yang begitu luar biasa, tapi anak yang senantiasa soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini kita belum bisa memiliki anak yang membuat mata kita tersenyum, maka minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya daripada anak yang membuat mata kami menangis karena takut akan laknat-Mu ya Allah. Kalaulah hari ini kita belum memiliki anak yang bisa menangkut tangan kita ke surga, ya Allah jaga kami, lindungi kami daripada anak-anak yang menjerumuskan kami, merendam kami ke api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita bisa menghadirkan anak yang soleh dan soleha ini? Minimal ada 3 langkah. Satu adalah menjadi ayah ibu teladan bagi mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka di akhir zaman ini menjadi ayah yang baik itu tidak mudah, menjadi ibu yang baik itu tidak mudah. Kita banyak halangan dan tantangan, kita hanya banyak halangan dan tantangan. Maka halangan dan tantangan ini adalah milik kita bersama. Maka mari kita senantiasa perbaiki ibadah rutinitas kita, ibadah mahdoh dan nawafil kita. Kita menjadi teladan bagi mereka. Andaikan mereka tidak mengikutinya, itu adalah bagian daripada ikhtiar kita. Yang kedua, kita hadirkan harta yang halal, insya Allah memudahkan kita membimbing mereka. Yang ketiga, jangan pernah pupus daripada doa. Dalam diam doakan mereka, dalam diam doakan mereka. Bukan saat kita masih dunia kita butuh adalah hasilnya. Boleh jadi saat kita tiada, mereka baru berbakti kepada kita. Andaikan hari ini anak ada 2 dan 3, belum semua kita, belum mampu kita, belum dapat sesuai dengan kehendak kita, bersyukurlah kepada Allah. Insya Allah doa kita pasti dijawab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat adalah mari kita jadikan momentum Idul Adha ini sebagai menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan Islam kita dengan haji ke Baitullah. Andaikan hari ini kita belum bisa mendaftar, andaikan hari ini belum bisa berumrah dan berhaji, maka pastikan kita sudah tanamkan niat, ikhtiar dan doa. Insya Allah sempurna Islam kita, Allah panggil kita, insya Allah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. فاعتبروا يا أولي الأبصار لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله عليهم أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمدك ونستغفرك ونستهديك ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال تعالى: فيا الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون والمستمعات رحمكم الله. Hari kita hidup, hari ini dunia nyata bagi kita, akhirat hanya cerita. Ada saatnya dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita mendengarkan, ada saatnya kita didengarkan. Hari ini kita mendoakan, ada saatnya kita didoakan. Hari ini kita di atas tanah,
ada kalanya kita saatnya di bawah tanah. Hari ini kita masih hidup, boleh jadi lusa, pekan depan, tahun depan kita akan binasa kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal kecuali takwa. Mari kita jadikan takwa menjadi rutinitas hidup kita bersama orang-orang yang kita cinta di penuh Idul Adha. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين ويا قاضي الحاجات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة لأهل هذه الجماعة. اللهم أنزل السكينة، اللهم أنزل الرحمة والنعمة والاستقامة وحسن الخاتمة خصوصا لهذه الجماعة ولأهل هذه القرية ولأهل هذه المدينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراض أمهاتنا، اللهم اشف أمراض آبائنا واقض حاجاتنا واقض ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل قرباننا، ربنا تقبل قرباننا، تقبل حاجاتنا ومقاصدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا توبة قبل الموت، وارزقنا عمرة للحرمين، وارزقنا حجا قبل الموت يا مجيب السائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.